Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maryam dengan NIM D02194345 Prodi Informatika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang coin chain problem. Coin chain problem di mana membahas pertanyaan tentang menemukan jumlah minimum koin dari dominasi tertentu yang berjumlah hingga sejumlah uang tertentu adalah coin chain problem bilangan bulat integer dan memiliki aplikasi yang lebih luas dari sekedar mata uang. Ini juga merupakan variasi umum dari coin chain problem. Kasus umum dari partisi di mana mengingat denominasi yang tersedia dari rangkaian koin tak terbatas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah cara yang mungkin untuk membuat perubahan suatu spesifik jumlah uang tanpa mempertimbangkan urutan koin. Struktur yang digunakan yaitu struktur stack dan queue. Pertama, stack adalah struktur data dengan menggunakan model tumpukan LIFO, last in first out. Data yang terakhir masuk adalah data yang pertama kali keluar. Bagian dari stack yaitu pick, melihat data paling akhir, push, menambahkan data di akhir, pop, mengeluarkan data paling akhir, is empty, mengecek apakah antrian kosong. Kemudian is full, mengecek apakah antrian penuh. Kemudian yang kedua, queue. Queue adalah struktur data dengan menggunakan model antrian FIFO, first in first out, yakni data yang pertama masuk adalah data yang pertama kali keluar. Bagian dari queue yaitu pick, melihat data yang paling depan, add, menambahkan data paling depan, pop, mengeluarkan data paling depan. Kemudian is empty, mengecek apakah antrian kosong. Is full, mengecek apakah antrian penuh. Problem coin chain kita akan selesaikan dengan menggunakan beberapa algoritma. Yang pertama, algoritma DFS. Algoritma DFS atau Deep First Search adalah salah satu penelusuran struktur graph atau pohon berdasarkan kedalamannya. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya. Misalnya prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama, yakni simpul sebelah kiri. Maka penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Setelah sampai di level terdalam, penelusuran akan kembali ke satu level sebelumnya untuk menelusuri simpul anak kedua pada pohon binar, yakni simpul sebelah kanan. Lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama lagi sampai level terdalam dan seterusnya. Ini adalah contoh secara DFS. Ini adalah contohnya. Koinnya yaitu 2, 5, 10. N-nya sama dengan 10. Pertama kita pick 10, koin 10, kemudian push 5, 8, di mana 10 dikurang 2 yaitu 8, 10 dikurang 5 yaitu 5, kemudian 10 dikurang 10 sama dengan 0. Kemudian di sini proses akan tetap berjalan karena masih ada yang ingin diproses, masih ada node dalam queue, maka kita tambahkan 5 dan 8, kemudian pop 10. Kita mengeluarkan koin 10. Kemudian kita melihat node 5, maka kita lakukan prosesnya. 5 dikurang 2 yaitu 3, 5 dikurang 5 yaitu 0, kemudian 5 dikurang 10 yaitu min 5. Kemudian 3 masih bisa diproses, maka kita masukkan 3. Jadi kemudian kita pop 5. Kemudian prosesnya akan berjalan seperti ini sampai prosesnya akan berjalan seperti itu. Jika mencapai hasil value 0, maka prosesnya akan berhenti. Tetapi jika mencapai hasil value 0,
dan masih ada node dalam queue, maka proses akan tetap berjalan. Bentuk prosesnya seperti ini, dan outputnya itu ada 3. Output pertama yaitu 10, output kedua 55, output ketiga yaitu 22222. Kemudian algoritma yang kedua yaitu algoritma BFS, Breadth First Search, yaitu algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetanggaan dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetanggaan dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Dan demikian seterusnya. Algoritma ini memerlukan sebuah antrian queue untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Simpul-simpul ini diperlukan sebagai acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetanggaan dengannya. Tiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya 1 kali. Contohnya, koinnya itu berisi 2, 5, 10. Kemudian n-nya sama dengan 10. Di sini kita melihat node 10. Kita proses 10 dikurang 2, 8, 10 kurang 5, 5, 10 kurang 10, 0. Maka kita add 5 dan 8. Kemudian kita pop 10. Kita masukkan 10 ke dalam antrian queue, maka sisa 5 dan 8. Kemudian kita melihat 5. Di sini 5 kurang 2, 3, 5 kurang 5, 0, 5 kurang 10, yaitu min 5. Kita add 3. Kita add node 3. Kemudian kita pop 5 dan memasukkan ke dalam antrian queue. Berbeda dengan algoritma DFS. DFS itu menggunakan struktur data stack. Jika struktur data stack, prosesnya ini akan terus berjalan jika mencapai hasil value 0, maka prosesnya akan berhenti. Tetapi jika mencapai hasil 0 dan masih ada node dalam queue, maka proses akan terus berlanjut. Bentuk prosesnya seperti ini. Outputnya ada 3, sama seperti proses DFS. Output 1 yaitu 10, output 2 5, 55, dan output 3 menghasilkan 25 kali. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.